Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumanto dari Jamla Studio. Ini adalah video penggunaan pola jiplak gamis Anas setengah lingkaran. Inilah hasil jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian ini pola jiplak. Pola jiplaknya lebar. Ini bisa dibeli di marketplace, di toko Jamla Store, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Lazada. Inilah hasil jadinya teman-teman seperti ini. Saya tunjukkan sampelnya. Jadi modelnya bisa dibuat seperti ini. Ini resleting depan, bukan depan seperti ini. Nanti ada lapisan lehernya itu polos, tapi saya nanti ada jahitan lapisan. Kemudian lengannya model lengan kerut kasih elastis seperti ini. Langsung saja saya tunjukkan cara penggunaan pola ini hingga jadi baju seperti ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat baju adalah kita pilih ukurannya teman-teman. Caranya silahkan lihat tabel ukuran ini. Jadi untuk gamis anak ini kita pilih berdasarkan usia, bisa pilih berdasarkan usia ya. Berdasarkan usia 2, 4, 6, 8, 10 atau 12 tahun. Dan ini nanti warna background ini mewakili garis warna pola ini. Jadi lihat, ini garis warna merah, hijau, dan seterusnya, pokoknya ngikutin saja. Kalau teman-teman ragu dengan ukuran ini, teman-teman bisa lihat ukuran lingkar dada anak ukur pas. Ini rekomendasinya ya. Jadi misalkan teman-teman silahkan ukur lingkar dada pemakai atau anaknya, kemudian silahkan cari ukuran yang sesuai yang masuk di sini. Berarti nanti itu ukuran yang diperlukan atau yang harus dibuat. Setelah didapatkan ukuran yang kita inginkan, maka hal selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah menyiapkan kertas jiplak transparan teman-teman. Untuk kertas jiplak transparan saya sudah sertakan tabelnya untuk kebutuhannya. Misalkan ini untuk usia 2 tahun, maka untuk kertasnya 1 lembar, dan ini 1,5, mungkin bisa digunakan 2 saja ya, dan seterusnya. Kemudian untuk kainnya itu misalkan dengan lebar bidang 150 cm, maka kebutuhannya untuk usia 2 tahun dengan model ini adalah 1 meter, kemudian yang paling besar adalah 2,8 meter seperti ini. Oke, di video kali ini saya mau mencontohkan membuat untuk usia 6 tahun teman-teman. Jadi seperti ini, kita siapkan dulu kertasnya. Ini kertas jiplaknya teman-teman, seperti ini. Jadi kita buat transparan seperti ini. Untuk usia 6 tahun, maka garis yang saya pilih adalah yang berwarna yang ketiga ini, 246 warna biru ya, seperti ini. Nanti akan dijiplak seperti ini. Jadi saya akan pertama kita bikin pola roknya, kali ini besar seperti ini. Kalau untuk satu tok kurang, ini masih ada kurang ya. Jadi kita harus menyambung kertasnya. Kita membutuhkan 2 lembar seperti ini. Nah, nanti saya akan sambung dulu teman-teman. Untuk menyambung kita bisa menggunakan lem atau direkatkan menggunakan solatip. Jadi kertas ini sudah saya sambung teman-teman. Di sini menggunakan lem. Oke, langsung saja saya akan jiplak untuk bagian pola roknya ya. Saran saya kalau untuk menjiplak pola itu kita pilih bagian yang paling besar dulu. Kalau untuk pola ini, jadi bagian roknya yang paling besar, saya letakkan dulu supaya lebih efektif. Saya letakkan seperti ini langsung di pinggir. Saya gambar dulu ya. Jadi saya ikuti garis yang berwarna biru. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa nggak usah digambar dulu juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya garisnya ini kan kelihatan agak ini kan nggak maksudnya ini transparan gitu, langsung dipotong juga nggak apa-apa kalau bisa. Yang penting bikin ngikuti sesuai garis pola ini. Setelah pola rok jadi, kita lanjutkan untuk pemotongan pola-pola lainnya. Jadi pola yang dibutuhkan ini teman-teman, pola badan depan, kemudian ini pola lapisan. Saya sarankan untuk lapisan potong salah satu saja. Jadi saya akan potong yang bagian setengah saja, nggak usah pakai yang full. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang full juga nggak apa-apa. Yang ini saja. Kemudian untuk pola lengan, kemudian ini pola badan belakang, dan ini untuk lapisan badan belakangnya kita pergunakan yang ini saja, yang yang setengah.
Jadi seperti ini ya hasil dari penjiplakannya setelah kita potong. Ini untuk pola rok, ini pola lengannya, kemudian ini badan belakang, pola badan depannya, ini untuk lapisan. Jadi ini lapisan itu ini teman-teman seperti ini. Nah nanti di sini ini setengahnya ya. Kalau yang ini untuk pola badan belakangnya, lapisannya yang ini setengahnya. Nah kenapa ini ada yang full, ada yang versi setengah? Sebenarnya sama saja. Kalau ini nih, kalau ini kan full ya. Kalau dilipat setengahnya. Ini keperluannya nanti kalau teman-teman mau pergunakan untuk penempatan resletingnya. Tapi kalau untuk tutorial saya akan gunakan yang sebelah semua. Nanti yang membedakan itu hanya pada saat pemotongan pada kain. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke proses pemotongan pada kainnya. Jadi kebetulan saya menggunakan kain yang lebar. Ini lebarnya itu seluruhan itu 2,5 meter. Kalau dari jarak sini ke sini itu 1,25 meter, sekitar segitu. Nah ini pinggiran kain teman-teman, pinggiran kain. Kemudian ini bagian lipatannya. Jadi ini arah memanjang ke sana, kalau ini arah melebar. Yang mau saya jelaskan adalah yang harus teman-teman ketahui pada saat pemotongan. Untuk bagian rok seperti ini, untuk rok setengah lingkaran ini, jika teman-teman memiliki kain yang motifnya bebas, boleh dipotong ngacak, mau ke sini arah ke sini, arah ke sini pun nggak apa-apa, agak diagonal biar hemat nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya sudah ada motifnya, harus mengikuti motifnya. Yang penting muat, kalau ini nggak masalah ya, seperti itu. Tapi kalau untuk bagian ini lengan, ini aturannya teman-teman, untuk lengan, untuk badan depan dan belakang itu aturannya harus searah panjang kain. Jadi serat panjang kain itu ke sana ya, ke sini, mau kebalik ke sini juga nggak apa-apa, penting atas ke bawah. Jangan memotong lengan itu ke arah samping sini. Jadi ini pinggiran kain di sini gitu ya, atau nanti ke sini, itu jangan. Jadi harus arah bawah atas. Kecuali kalau ada motifnya memang ini bagian bawah itu harus ngikutin semua gitu ya, seperti itu. Kalau untuk lapisan juga usahakan mengikuti bagian badannya seperti itu. Jadi untuk model seperti ini, untuk model bukaan depan, resleting depan seperti ini, potongannya seperti ini. Saya jelaskan. Jadi untuk pola rok kita bikin satu lembar. Ini nanti untuk badan belakang. Jadi tanpa ini ya, jadi seperti ini. Kita potong. Ini jahitan samping dikasih kampus semua, keliling 1,5 cm. Oke. Kemudian ini nanti untuk rok depannya. Jadi rok depannya itu menggunakan pola ini, tapi dibikin setengahnya. Nah, ini 2 lapis teman-teman. Jadi udah nanti untuk kanan kiri depan. Ini juga ini potongan, bukan lipatan ya, potongan. Nah seperti ini. Kalau ini juga kampu 1,5. Jadi sebenarnya polanya mirip dengan ini, cuman itu potongan ditambah kampuh sininya. Itu untuk rok ya. Nah untuk lengan seperti biasa, tinggal potong saja, ngikutin polanya, ditambah kampuh untuk jahitan kelebihan ya 1,5 cm. Nah untuk badan depan, karena bagian depannya itu nanti resleting ya, untuk resleting ini kan depannya ya seperti ini. Untuk bagian depan ini yang perlu ditambahkan kampuh, dan ini semuanya kampuh jahitan. Nah ini seperti ini 2 lapis. Juga untuk ininya apa namanya, lapisannya pemotongannya yang perlu dikasih kampuh semuanya kecuali bagiannya sini. Nanti saya jelaskan pada saat penjahitan ya. Ini termasuk apa namanya, terkait teknik penjahitannya nanti. Jadi seperti ini. Kemudian untuk badan belakang ini lipatan teman-teman. Ini lipatan kain seperti ini. Yang dikasih kampuh ininya pas ya, kampuhnya sini semua. Nah jadi jadinya seperti ini. Kalau dibuka, nah seperti ini. Nah untuk lapisannya sama seperti itu ya, seperti ini jadinya nanti. Nah pokoknya ngepas seperti ini untuk lapisan badan belakang. Baiklah, kita lanjutkan ke proses penjahitannya.
Sekarang mulai memasuki tahapan penjahitan. Jadi bagian pertama yang akan saya jahit adalah badan belakang. Untuk badan belakang ini ada bagian rok, bagian atas, dan ini bagian lapisan kerung leher belakang. Kita jahit terlebih dahulu kerung leher belakang dan lapisannya seperti ini. Untuk lapisan saya tambahkan pislin ya, jadi supaya lebih tegap hasilnya, karena kain saya agak tipis. Kalau udah agak tebal nggak perlu dikasih pislin, ini hanya untuk membantu saja. Kita ceklik dulu bagian tengahnya, kita pastikan nanti hasilnya supaya ketemu. Dicekrik, kemudian ditindes, kampuhnya diarahkan ke bagian lapisan, ke dalam ya, ke sini ya. Setelah lapisan kita jahit, kemudian kita satukan antara badan atas dengan badan bawah. Oke, seperti ini. Nanti dijahit sini. Jadi ini sudah dijahit antara rok, badan, dan juga lapisannya. Silahkan diobras bagian sambungan ini, kemudian bagian lapisan kerung leher ini. Setelah badan belakang selesai dijahit, kita lanjutkan menjahit bagian depan. Seperti ini caranya. Kita siapkan dulu resleting Jepang ya. Kemudian untuk lapisannya sama seperti badan belakang, kita kasih pislin dulu. Kalau untuk saya, kalau udah tebal nggak perlu ya. Jadi langkah penjahitan kita satukan dulu antara bagian atas dengan bagian bawah. Jadi badan depan sebelah dipasangkan dengan bagian roknya. Kita jahit dulu. Setelah selesai dijahit, silahkan langsung diobras bagian sambungan ini, kemudian bagian tengah mukanya disambung nanti untuk keperluan memasang resleting Jepang. Selesai disatukan antara bagian atas dan bagian rok, kemudian diobras. Selanjutnya kita memasuki tahap memasang resleting Jepang, teman-teman. Untuk memasang resleting Jepang biasanya saya seperti ini. Silahkan teman-teman boleh bebas ya, yang penting terpasang resletingnya seperti ini caranya. Kalau saya ya, teman-teman bisa ikuti atau bisa lihat tutorial saya yang lain, ada banyak teknik pemasangan resleting Jepang dan sepatunya ya. Oke, pertama-tama kita siapkan resletingnya ya, tentu saja. Kemudian kita paskan bagian atas, nanti akan dibatasi posisi resletingnya.
Jadi dari pembatas resleting ini kita naik, saya naik 2 cm, sekitar 2 cm nanti untuk batas jahitan. Nah, bagian ini akan saya jahit terlebih dahulu. Jadi bagian kanan dan kiri saya satukan seperti ini. Nanti ini untuk tempat resletingnya. Sekarang saatnya menjahit resleting Jepang seperti ini. Jadi silahkan buat teman-teman bisa dijelujur seperti ini. Bagian ini ya, resletingnya seperti ini. Kemudian ganti sepatunya dengan sepatu khusus untuk memasang resleting Jepang, atau boleh menggunakan sepatu sebelah. Untuk menjahit kita turunkan dulu ininya, resletingnya ke bawah. Sekarang saya mulai jahit sebagian sebelah. Oke, saya jahit lagi bagian sebelahnya. Oke, setelah dijahit dan dilepas jarum pentulnya, nah ini kan di bagian bawah, kita tinggal tarik seperti ini. Oke, sekarang resleting seperti ini ya, sudah disatukan. Langkah selanjutnya kita akan pasang lapisan kerung leher bagian depan seperti ini nantinya. Ini lapisannya. Sebelum dijahit, bagian pinggiran ini kita obras dulu bagian sisi ini. Cara menjahit lapisannya seperti ini. Kita turunkan dulu resletingnya ya. Jadi kita jahit sebelah-sebelah. Oke, saya jahit sebelah sini dulu. Nah, sebelah sini maka lapisannya berarti yang ini. Oke, cara menjahitnya kita letakkan seperti ini. Bentar, nah ini seperti ini kan tadi pasnya. Jadi potongannya itu ini pas di resleting. Nanti kita tinggal geser segini, kita jahit satu sepatu. Jahit sekitar setengah senti. Nah, seperti ini. Kita lipat ke dalam. Jadi ini bagian resletingnya di sini. Sekarang kita tinggal jahit sini ya. Usahakan jahit di pas pembatas resleting ya. Oke, kita bisa cekrik. Pemotongan ini atau saya sudah cekrik itu ada yang bilangnya knip, itu untuk mempermudah pembalikan dan supaya bentuknya lebih bagus. Sebelum dibalik, kita lakukan sisi yang sebelahnya lagi. Lakukan hal yang sama ya. Jadi tadi seperti ini. Nah, kita geser.
Kita pilih, kita geser sedikit. Resletingnya di sini sekarang. Nah ini resletingnya, pas di bagian resleting kita lipat. Kita bisa jahit. Saya akan jahit dari sisi ini saja. Bentar, saya raba untuk resletingnya. Oke, di sini. Nanti kalau ketinggian antara kanan dan kiri belum pas, kita bisa lakukan penyesuaian. Nah, dibalik. Kita lihat hasilnya apakah sudah sama. Kalau sudah sama tingginya, kita bisa langsung stick. Sepertinya sudah rata ya. Kalau misalkan belum rata, jadi sebelahnya lagi bisa diturunkan gitu sedikit untuk menyesuaikan supaya hasilnya bagus ya. Oke, sekarang kita mulai stick teman-teman. Kita turunkan dulu resletingnya. Jadi ditindas, kampuhnya diarahkan ke sini. Ini kampuhnya ini ya. Nah seperti ini ya, menindasnya nggak nyampe bawah, cuman sampai sini aja, ini supaya nggak balik. Jadi setelah badan belakang dan badan depan selesai dijahit, langkah selanjutnya kita persiapkan untuk lengannya teman-teman. Sebelum nanti kita satukan antara depan dan belakang, kita persiapkan untuk lengannya. Untuk lengan, jadi untuk gamis anak-anak ini modelnya kerut ujungnya ya. Jadi ada karet elastis. Kita siapkan karetnya. Kebetulan untuk yang saya bikin ini usia 6 tahun. Ini panjang karetnya sekitar 13 cm. Silahkan teman-teman bisa lihat di tabel ukuran ya, sudah saya sediakan ukurannya ya, jadi saya tinggal ikuti. Oke, kita jahit dulu karet elastis pada ujung ini. Sebelumnya bagian ujung lengan ini kita obras dulu. Cara menjahit karet pada ujung lengan seperti ini caranya teman-teman. Ini cara yang paling mudah. Oke, kita letakkan pada sisi ini. Dijepit karetnya, kemudian kita matikan supaya tidak bergeser nanti. Bagian sini juga kita jepit, jadi karetnya kita tarik ke sini ya ujungnya. Oke, tancapkan jarum, kemudian kita mulai tindas karetnya, ditarik ya seperti ini. Saya akan jahit pada bagian obrasan supaya mengenai ini bagian karetnya, elastisnya, sambil ditarik ya. Nah, jadi nanti seperti ini ujung lengannya ya. Saya ulangi, cara menjahitnya seperti ini. Kita letakkan karetnya di sini, kemudian kita tutupi menggunakan lipatan kain ini selebar kampuh, kemudian dijahit.
dimatikan ya. Kemudian sisi satunya juga sama. Geser jarum dalam keadaan menancap. Kita jalan sedikit. Oke, kita tarik. Setelah ujung lengan kita pasang karet, jadi kita sudah siapkan lengannya yang akan kita pasang nantinya. Kita jahit satukan terlebih dahulu antara badan depan dengan badan belakang pada bagian bahu. Jadi nanti akan dijahit seperti ini di sini. Nah, di sini di bahunya ya. Nanti akan disatukan. Ada beberapa teknik penjahitan bahu dengan lapisan seperti ini. Kita letakkan badan belakang di sini dulu. Nah, seperti ini. Nantinya badan depan akan kita jepit antara kain utama dengan lapisan badan belakang ini. Kita letakkan saling berhadapan. Jadi ini sisi luar badan belakang, sisi luar badan depan ya, seperti ini. Kita letakkan. Kemudian akan dijepit seperti ini. Langsung dijahit. Nah, maka hasilnya akan seperti ini penyatuannya ya. Ini sisi depan dan ini sisi yang belakang. Kampuhnya ke arah belakang semua. Ini salah satu teknik ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa teknik penjahitan seperti ini. Sekarang saya tinggal lakukan hal yang sama untuk sisi satunya, sama seperti tadi. Jadi letakkan badan belakang di bawah, di atasnya kemudian kita letakkan keduanya antara lapisan depan dan belakang seperti ini. Kemudian kita jepit menggunakan lapisan badan belakang seperti ini. Sekarang saya menjahitnya dari sisi sebelahnya ya, dari sisi ini ya. Oke, saya balik. Intinya kita menjepit badan depan seperti ini. Oke. Sekarang kita obras terlebih dahulu bagian jahitan ini tadi ya. Jadi bagian bahu sudah diobras ya. Saya akan matikan nanti bagian lapisan ini dengan badan supaya nggak gerak-gerak seperti ini, nggak kempleh-kempleh ya. Tapi sebelum itu saya lupa, saya belum pasang merek. Biasanya di bagian belakang ini kan ada merek ya. Nah, ini punya saya. Nah, bagian lapisan ini akan saya satukan dengan badan, jadi lapisan belakang biar nggak membalik ini ya. Nah, ini akan saya jahit seperti ini. Untuk memudahkan saya buka resletingnya. Saya akan jahit dari sebelah sini. Sebenarnya ini nggak harus dijahit ya, bisa di zoom. Kalau di zoom itu lebih rapi, cuman prosesnya lebih lama. Nah, ini dimatikan kan ini belum nyatu.
Jadi setelah dimatikan nanti ada jahitan seperti ini ya dari sisi luar. Ini lapisannya udah nyatu dengan badan. Sekarang tinggal kita lanjutkan untuk pemasangan lengannya. Seperti biasa untuk menjahit lengan seperti ini caranya. Kita letakkan seperti ini. Jadi ini titik puncak lengannya. Bagian atasnya pastikan sudah dicekrik ya, supaya nanti membantu pada saat penjahitan. Kita mulai dari sini. Oke, setelah dijahit langsung saja kita obras bagian kerung lengan ini. Setelah bagian lengan terpasang dan bagian kerung lengan sudah diobras, langkah selanjutnya kita akan menjahit bagian samping. Jadi samping ini belum dijahit. Kita jahit mulai dari sisi samping ini, dari ujung lengan ke ketiak ke bawah. Sini juga sama, dari samping lengan ke bawah. Kemudian kita obras dari samping ini dan bagian bawah, lalu tinggal dikelim ujungnya. Jahit bagian samping mulai dari ujung lengan seperti ini. Bagian satu juga sama ya, saya jahit mulai dari ujung lengan ini samping. Bagian samping setelah dijahit selanjutnya akan saya obras, kemudian bagian bawahnya juga saya akan obras. Setelah bagian samping diobras dan juga bagian bawah diobras, selanjutnya tinggal saya kelim bagian bawahnya ya. Bagian bawah ini saya akan kelim sekitar 1 cm lebih sedikit ya.
Jadi demikianlah teman-teman hasilnya ya, proses pembuatan gamis anak setengah lingkaran. Nah, ini modelnya bukaan depan menggunakan resleting Jepang, ada potongan pinggang, kemudian lengan kerut seperti ini, kerah polos, ada lapisannya. Oke, sebenarnya untuk penjahitan itu bisa dibuat variasi lain. Saya ambilkan contohnya. Ini saya sudah buatkan variasi lain, ini kebetulan ukuran lebih besar, usia 8 tahun. Ini saya buat resleting bagian belakang seperti ini, dan bagian sampingnya itu saya nggak pakai jahitan untuk bagian rok, jadi polos. Jahitannya itu hanya ada bagian rok belakang. Untuk lengannya sama, saya buat kerut seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nih, cuman ada resleting belakang seperti ini, sampingnya polos. Nanti saya bikinkan tutorial lainnya ya untuk penjelasan seperti ini. Cara jahitnya urutannya beda dengan yang tadi, atau bisa juga yang seperti ini. Nah, kalau ini variasi umur 2 tahun ya, bentuknya mirip, cuman dia perbedaannya dia ada jahitan sampingnya, kemudian dia ada resleting belakang seperti ini. Oke, jadi bisa dibuat macam-macam ya, tergantung penempatan resletingnya dan juga jahitan sampingnya mau dibikin apa enggak gitu ya. Demikianlah panduan penggunaan pola jiplak gamis anak setengah lingkaran. Semoga videonya bermanfaat. Saya Sumanto dari Jamla Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.